Halo sahabat Dharma, selamat datang kembali di channel Edi Wijaya. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana sebuah rumah dibangun? Dari sebidang tanah kosong, tumpukan batu, semen, hingga akhirnya berdiri megah dan menjadi tempat bernaung yang aman. Kebanyakan orang membangun rumah adalah pencapaian materi terbesar dalam hidup. Namun, tahukah kalian bahwa dalam ajaran Buddha, proses membangun rumah sebenarnya adalah metafora atau cerminan sempurna dari kita dalam membangun batin dan kehidupan kita sendiri. Hari ini kita akan membedah filosofi mendalam di balik pembangunan rumah, melihat makna spiritual di balik alat-alat pertukangan, dan merenungkan bagaimana Buddha sendiri menggunakan analogi rumah untuk mengajarkan kita tentang kedamaian batin. Mari kita bahas bersama. Tahap paling awal dan paling krusial dalam membangun rumah bukanlah memasang atap yang indah, melainkan menggali tanah sedalam mungkin untuk menanam fondasi. Fondasi tidak terlihat dari luar setelah rumah jadi, tapi dialah yang menopang seluruh beban bangunan saat badai atau gempa melanda. Dalam Dharma, fondasi rumah itu adalah sila atau kemoralan dan sada atau keyakinan. Tanpa sila yang kuat seperti tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, dan tidak mabuk-mabukan, hidup kita akan mudah goyah saat badai kehidupan berupa penderitaan datang. Buddha mengingatkan kita dalam Dhammapada Iyamakawaga syair 13 dan 14. Dhammapada syair 13. Bagaikan hujan yang dapat menembus rumah yang beratap tiris, demikian pula nafsu keinginan akan dapat menembus pikiran yang tidak dikembangkan dengan baik. Dhammapada syair 14. Bagaikan hujan yang tidak dapat menembus rumah yang beratap baik, demikian pula nafsu keinginan tidak dapat menembus pikiran yang telah dikembangkan dengan baik. Rumah dengan pondasi dan atap yang kokoh adalah pikiran yang terlatih. Ketika pikiran kita dijaga oleh kesadaran, maka hujan badai berupa keserakahan, kebencian, dan kebodohan tidak akan mampu meruntuhkan kedamaian kita. Alat-alat yang digunakan oleh para tukang bangunan juga menyimpan filosofis Buddhis yang sangat dalam. Mari kita bedah 3 alat utama dan manfaat filosofisnya bagi batin kita. Pertama, unting-unting atau siku atau waterpas, filosofi keseimbangan dan kejujuran. Para tukang menggunakan unting-unting atau waterpas untuk memastikan bahwa dinding yang mereka bangun benar-benar tegak lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Jika dinding miring sedikit saja, lambat laun bangunan itu akan roboh. Manfaat filosofis
Alat ini melambangkan kejujuran atau ketegasan batin, serta keseimbangan batin. Dalam hidup, kita seringkali miring karena berat sebelah, akibat suka atau tidak suka. Memiliki waterpass batin berarti kita mampu melihat segala sesuatu secara objektif, tegak lurus pada kebenaran, tidak mudah terombang-ambing oleh celaan maupun pujian duniawi. 2. Sendok semen, filosofi perekat persaudaraan. Sendok semen digunakan untuk mengambil semen dan meratakannya di antara celah-celah batu bata, sehingga batu bata yang terpisah bisa menyatu menjadi satu dinding yang solid. Manfaat filosofisnya, semen yang diratakan oleh sendok ini adalah simbol dari meta karuna, cinta kasih dan kasih sayang. Di dunia ini kita berinteraksi dengan banyak orang yang berbeda karakter, seperti batu bata yang bentuknya tidak sama persis. Tanpa semen atau cinta kasih, hubungan kerja atau pertemanan akan rapuh dan mudah retak. 3. Palu dan pahat. Di sini filosofisnya adalah penempaan diri atau semangat. Batu atau kayu yang keras tidak akan bisa terbentuk ornamen yang indah atau pas dipasang tanpa dihantam oleh palu dan dikikis oleh pahat. Proses ini bising, keras, dan tampak merusak pada awalnya. Manfaat filosofisnya melambangkan semangat, daya upaya dalam mengikis ego dan kekotoran batin. Karakter kita yang keras, egois, dan malas perlu dipahat melalui latihan meditasi dan disiplin diri. Manfaatnya memang tidak instan. Prosesnya mungkin terasa sakit dan tidak nyaman. Namun, pukulan demi pukulan pahat spiritual itu pada akhirnya akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang menarik, bijaksana, dan bernilai tinggi. Merakit dinding dan atap. Sahabat Dharma, sebuah dinding tidak langsung jadi dalam satu malam. Ia disusun dari satu bata, satu sekop semen, dilakukan secara konsisten hari demi hari. Begitu pula dengan kepajikan. Jangan pernah meremehkan kepajikan kecil yang kita lakukan setiap hari. Senyuman ramah, berdana makanan, atau meditasi 10 menit sebelum tidur. Itu adalah satu demi satu batu bata yang sedang kita susun untuk membangun rumah kebahagiaan masa depan kita. Ketika dinding sudah berdiri, kita membutuhkan atap. Atap adalah pelindung dari panas terik dan hujan. Dalam filosofis ini, atap melambangkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah pelindung tertinggi. Saat kita memahami anicca atau ketidakkekalan, bahwa suka dan duka di dunia ini selalu berganti, kita tidak akan tersengat lagi oleh panasnya kekecewaan atau basah kuyupnya air mata kesedihan. Kita terlindungi oleh pemahaman yang benar.
pada akhirnya, rumah fisik yang kita bangun di dunia ini, sekuat apapun fondasinya, suatu saat akan lapuk dan hancur, termakan usia. Itu adalah hukum alam. Namun, rumah batin yang kita bangun dengan fondasi sila, perekat meta, tempaan semangat, dan perlindungan kebijaksanaan adalah rumah yang sejati. Hingga kehidupan-kehidupan selanjutnya menuju kebebasan mutlak atau nirvana. Jadi, saat kita melihat rumah hari ini, atau saat melihat para pekerja bangunan, ingatlah, apakah saya sudah membangun rumah batin saya hari ini dengan baik? Semoga pembahasan filosofi bangunan dalam sudut pandang Buddhis bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa untuk klik like, share ke teman-teman atau keluarga, dan subscribe agar tidak ketinggalan video Dharma berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.